Halo Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di live YouTube, dan juga yang akan nonton nanti siaran ulang kita. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ayub, Ayub 40, ayat 1 sampai selesai. Demikian firman Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah amarahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku akan memuji engkau karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan, tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah timbunan teratai, ia menderum, tersembunyi dalam gelagah dan payah. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya. Pohon-pohon gandarusa mengelilinginya. Sesungguhnya, biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Ia tetap tenang, biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluan? Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail, atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu, atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau, sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung, dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Mungkinkah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia, atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? Dapatkah engkau memasuki kulitnya dengan serampang, dan kepalanya dengan tempuling? Letakkan tanganmu ke atasnya. Ingatlah pertarungannya. Engkau takkan melakukannya lagi. Sesungguhnya harapanmu hampa. Baru saja melihat dia, orang sudah terbanting. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Bu Nariana. Silakan Ibu Sarma, Ayub pasal 41.
Ibu Sarma? Itu nggak? Bu Sarma belum buka mic-nya ya? Iya, ini unmute. Bu Sarma? Saya rasa dia belum siap tuh, Bu. Oh, Ibu Vin saja ya dulu. Ibu Saya- Vin, Ayub pasal 41. Baik, Bu Cinta. Saya lanjutkan bacaannya ayat 41. Orang yang nekat pun tak akan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku? Yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasaannya, dan perawakannya yang tampan. Siapakah dapat menyingkapkan pakaian luarnya? Baju sirahnya yang berlapis dua, siapakah dapat menembusnya? Siapa dapat membuka pintu moncongnya? Di sekeliling giginya ada kengerian. Punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun terlekat rapat seperti meterai. Rapat hubungannya yang satu dengan yang lain sehingga angin tidak dapat masuk. Yang satu melekat pada yang lain, bertautan tak terceraikan lagi. Bersihnya menyinarkan cahaya, matanya laksana merekahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap, bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan menggelegak isinya. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari mulutnya. Di dalam tengkuknya ada kekuatan, ketakutan berlompatan di hadapannya. Daging gelambirnya berlekatan, melekat padanya tidak bergerak. Hatinya keras seperti batu kilangan bawah. Bila ia bangkit, maka semua yang berkuasa menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan. Bila ia diserang dengan pedang, ia tidak mempan, demikian juga dengan tombak, seligi, atau lembing. Besi dirasanya seperti jerami, tembaga seperti kayu lapuk. Anak panah tidak dapat menghalau dia. Batu umban seolah-olah berubah padanya menjadi jerami. Gada dianggapnya jerami dan ia menertawakan desingan lembing. Pada bagian bawahnya ada tembikar yang runcing, dia membujur di atas lumpur seperti penggeretan pengirik. Lubuk dibuatnya berbual-bual seperti periuk. Laut dijadikannya tempat memasak campuran rempah-rempah. Ia meninggalkan jejak yang bercahaya sehingga samudra raya disangka orang rambut putih. Tidak ada taranya di atas bumi. Itulah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggi takut kepadanya. Ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Demikian bacaan firman Tuhan. Terima kasih, Bu Vin. 1 Korintus 1 akan dibacakan oleh Bapak Mulia. Silakan, Pak Mulia. Sebentar. Ya, terima kasih Bu Cinta. Dilanjutkan pembacaan firman dari 1 Korintus 1 sampai dengan 31. Ya. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun,
sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis, selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tetapi, orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Mulya. Silakan Pastor Paul. Ya, silakan Pastor Paul. Oke, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, untuk orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya tanpa retorika.
Ya, makanya dia akan bertemu dengan Tuhan, ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bukan berjumpa dengan retorika agama, sehingga di dalam hidupnya, oh belum keluar gambarnya ternyata, di dalam hidupnya akan selalu berkemenangan, ya. Nah, selalu berkemenangan, ya, itu kata kuncinya, selalu berkemenangan. Nah, namun masalahnya kata berkemenangan ini, ya, kata berkemenangan ini seringkali berpikir kalau ada yang menang harus ada yang kalah. Nah itu repotnya. Dulu kita pernah belajar, ya. Hidup kita itu jangan berpikir menang kalah. Kalau Anda berpikir menang kalah, ya, maka Anda sedang kalah sebetulnya. Kalau hidup Anda itu menang kalah, Anda sedang kalah. Kalau hidup Anda itu cuman berpikirnya adalah saya nggak urusan dengan kalah. Saya urusannya adalah saya harus melewati hidup ini dengan benar. Ya kan? Saya mau fokus sama Tuhan. Justru Anda akan menang. Ketika saya mengalami kebangkrutan yang luar biasa, perekonomian, keluarga, segala hal, ya, hubungan-hubungan dengan semua orang saya rusak semua. Nah, waktu saya mau dipulihkan, saya nggak berpikir masalah nama baik saya nggak berpikir yang banyak-banyak itu dia, aduh nanti apa kata orang, aduh nanti malu, aduh ini, aduh itu, saya nggak pikir gitu loh. Saya tanggalkan semua itu. Begitu tuh, bisikan itu kan selalu ada kan, ayo malu lu ketemu orang ini malu. Nah, selalu ada, orang kalau Anda tahu rasanya bangkrut, ya, nah, itu tuduhan-tuduhan itu ada. Lalu saya tepis, memang sudah saatnya saya direndahkan. Gitu saudara. Nggak urusan ya. Nanti kamu kalau kamu sampai ketemu orang ini gimana kalau orang ini nanti bilang begini, bilang begitu, jelek-jelekin kamu. Saya tepis lagi. Ya nggak apa-apa, memang sudah saatnya direndahkan. Jadi saatnya saya merendahkan diri, merendahkan hati saya. Ayo nanti kamu nggak bisa, siapa yang mau dengerin kamu? Ya nggak apa-apa, kalau ada yang dengerin juga nggak apa-apa. Yang penting saya melakukan apa yang Tuhan mau. Saya tidak urusan dengan hasilnya. Saya urusan dengan Tuhan mau apa saya jalanin saja. Ya. Kalau saudara sudah paham itu, nanti hidupmu berkemenangan. Ya. Jangan mikir kalau lagi jatuh itu nanti aduh malu sampai enggak punya muka. Aduh nanti kita mulai lagi dari bawah lagi. Sudah biasa pakai mobil mewah, sekarang harus pakai naik motor butut. Sempat ya orang menghina kita karena pakai motor butut ya. Kita biasa pakai mobil BMW, kita biasa mobil-mobil baru ya. Tiba-tiba kita naik motor butut ya karena memang kita waktu itu mau ke Eropa kita memang bersih-bersih semua, udah kita jual semua. Ya adanya apa ya kita ambil, bahkan kita nggak beli mobil. Terakhir saya setahun terakhir di Indonesia saya punya mobil itu karena dipinjemin sama jemaat, ya bukan saya beli. Wow, pakai mobil orang pada heboh semua. Ya kan mobil bagus ya. Itu bukan mobil saya, itu mobil jemaat pinjemin memang dibawa pulang. Saya bawa pulang ke rumah saya, disuruh dibawa pulang. Itu sampai heboh ya. Cepat sekali naik langsung beli mobil, beli ini, beli itu. Bukan beli, itu dipinjemi. Bukan cepat sekali naik ya, beli mobil apa segala macam. Adanya motor butut saya pakai. Motor butut akhirnya rusak. Kita dapat diberkati, bisa beli motor yang lebih bagus. Akhirnya motor dipakai si Wisely. Ya kan, yang lebih bagus. Selalu ada yang baik. Kita tidak kepikir, nanti harga diri, status sosial kita bagaimana. Ya mulai lagi dari bawah. Naik angkot. Ya, saya sempat ya, naik angkot juga itu ya. Saya sejak tahun 2000 sampai dengan 2010, 2014. Ya, saya itu nggak pernah naik motor, saudara. Sampai akhirnya saya harus naik motor. Sampai akhirnya saya naik angkot. Saya melewati masa-masa itu. Kembali ya. Setelah tahun 2000 saya itu kerja itu selalu kasih mobil sama kantor ya, dan mobilnya selalu bagus. Ada status sosial. Orang kalau sudah begitu suruh turun lagi setengah mati. Saya kalau pulang itu suruh naik motor, aduh, males. Nggak kebayang
nanti serobot-serobotan, kebayang asapnya apa segala macam, panasnya. Waduh, udah mules ya kalau disuruh naik motor. Tetapi di saat memang itu harus, tanggalkan semua. Orang merendahkan nggak apa-apa. Kalau orang merendahkan, kita nurut sama Tuhan, Tuhan yang angkat. Itu tuh sangat, kenapa saya bisa tahu itu? Itu teori lama. Anda sudah tahu teori itu dari sekolah minggu. Masalahnya Anda nggak rema kan? Nah, makanya butuhnya rema itu ya, supaya kognitif. Anda sudah tahu kognitifnya kan, bahwa orang rendah hati itu disayang sama Tuhan. Orang yang rendah hati memiliki bumi. Semua teorinya Anda sudah tahu. Masalahnya ketika benar-benar Anda harus direndahkan, Anda siap nggak? Enggak lah. Kenapa? Karena belum rema, kognitif, afektif, hatinya itu nggak mau. Pikirannya mau, hatinya nggak mau kerjasama. Pikirannya waras, saudara. Hatinya nggak mau kerjasama. Akhirnya nggak ada psikomotoriknya. Nggak ada rema, karena Anda nggak punya rema. Atau kalau sampai kepaksa pun malu-malu tutup yang rapat. Jangan, biasa saja. Saya naik motor butut itu ya, kenal potnya bocor. Aku nggak pakai helm. Orang menghina-hina. Ada hamba Tuhan yang sampai menghina kami ya. Gara-gara pakai motor butut sampai nggak dianggap kita itu. Ya biarin saja. Nyatanya hari ini pelayanan kami lebih maju daripada orang ini. Ya, ukuran-ukurannya apa tergantung kapasitas, keuangan, apa, jiwa-jiwa, apa mau diukur dengan apa? Sepenggal hidupmu tuh nggak akan berarti apa-apa kalau kamu merendahkan dirimu all out. Jangan berpikir menang kalah. Sekarang pun saya tidak berpikir bahwa orang itu lebih kalah dari saya. Enggak. Kalau pikiran Anda menang kalah, ya Anda nggak akan menang. Kalau menang kalah, kalau saya menang, dia harus kalah. Maka Anda akan kalah. Anda menang pun Anda sedang kalah. Kalau dia menang, asal saya nggak rugi. Saya harus menang juga. Ya Anda sedang kalah juga. Loh kalau Anda nggak rugi, dia merasa menang, Anda nggak rugi. Ya sudah, biar saja Anda nggak rugi kok. Kalau rugi minta, saya rugi, diminta balik. Ngomong, saya nggak mau kamu balikin. Ya sudah, nanti Tuhan yang balikin. Yang penting Anda ngomong, jangan diam-diam saja. Nah ini baru ya, ilmu baru buat Anda nih. Kalau Anda menang, orang lain tidak harus kalah. Jangan pengen orang lain itu kalah. Kalau Anda sudah menang cukup, nggak usah mikir kudu kalahin orang itu. Yang penting Anda sudah menang, ya sudah kan. Udah dapat yang Anda inginkan, ya sudah. Nggak usah mikir orang itu harus hancur. Kalau Anda tidak rugi, ya, dan dia merasa menang, musuhmu merasa menang, Anda jangan nggak terima. Atau Anda nggak rugi. Anda difitnah, dijelek-jelekan, omsetmu tetap ada, pelayanmu tetap ada, viewernya tetap ada, apa? Tokonya tetap laris, perusahaannya tetap jalan, ya biarin saja. Toh kamu nggak rugi toh. Ya, tapi jengkel Pak, ya enggak usah. Nah, kalau Anda sudah ngerti konsep ini, maka Anda mengerti apa yang Tuhan bilang. Yang lemah oleh dunia dipakai Tuhan untuk mempermalukan, untuk mempermalukan yang kuat. Saya kasih gambar ya. Saya kasih satu gambar. Tadi itu bagus sekali ya firman Tuhan ya. Ya, tadi firman Tuhan itu bagus sekali. Sebetulnya cerita tadi bukan buaya atau kudanil ya, tetapi bahasa Indonesia mengatakan buaya atau kudanil karena nggak ada makhluk yang seheboh itu yang kita mengerti terjemahannya ya. Itu Leviathan, itu makhluk celestial ya, ada yang ini ceritanya lagi. Tapi kita cerita intinya kan itu makhluk yang luar biasa dahsyat, yang ganas, ya kan? Siapa yang mau pegang punggungnya? Wah bisa dia. Nah, tapi saya tunjukkan kepada Anda ya, saya satu gambar saja, satu simpel. Supaya Anda merenungkan gambar ini ya. Nah, sudah belum tuh? Oke, sebentar ya. Nah ini ya. Ada burung seekor burung yang lemah. Saya lagi cari burung yang lebih lemah lagi. Ada burung yang lebih kecil lagi ya sebenarnya ya. Yang kerjanya itu nyari kutu di atasnya si kudanil ini ya.
Coba Anda naruh di atas ya, Anda dibanting, digigit, saudara. Ya, gemuk. Tapi ada makhluk-makhluk lemah yang bisa seenaknya ya di atas punggungnya dia naik turun, ceker-ceker, acak-acak rambutnya dia. Apakah si makhluk besar ini merasa dikalahkan oleh si burung? Enggak loh. Tapi kita tahu burung ini berani. Kalau kita aja belum tentu berani, burung ini berani. Oh, itu kan namanya simbiosis mutualisme. Nah, itulah makanya. Kalau Anda menang, yang lain itu tidak harus kalah. Nah, itu yang saya ngomong. Yang menang itu tidak harus yang lain itu kalah. Kalau Anda sudah menang, artinya kan Anda nggak rugi. Anda mendapat yang Anda inginkan. Apa? Nama baik, pemulihanmu, apa? Dagang, Anda menang, untung. Apalagi? Layananmu, sukses. Ya kan? Orang klarifikasi minta maaf. Sudah kan? Jangan Anda ingin orang lain kalah sampai hancur. Nggak usah. Nggak usah ingin menghancurkan orang lain. Jangan hatimu tuh ingin menghancurkan orang lain. Nah, kalau Anda nggak rugi, ya, Anda memang kalah, tapi Anda nggak rugi kan? Rugi apa? Rugi nama baikmu nggak masalah, ya omsetmu juga nggak masalah, pelayananmu juga masih ada, orang juga masih percaya. Cuman kamu kalah, kamu disuruh minta maaf, kamu disuruh rugi pokoknya, disuruh kalah. Ya sudah, nggak apa-apa. Dia menang dong, ya nggak apa-apa. Itu kamu nggak rugi kan? Rugi nggak? Nggak. Ya udah, nggak usah dipikir. Nggak usah sampai tiap hari sampai kepikiran sampai jengkel. Makanya hidupmu jadi berat. Hidupmu jadi berat kalau Anda berpikirnya begitu. Tapi kalau Anda berpikir, yang toh saya nggak rugi. Senyum, enak toh. Kenapa kamu menang? Ya nggak apa-apa, biar seneng toh. Nah, itu ya. Kalau Anda berpikir seperti itu, maka Anda sudah punya kemenangan di tanganmu. Hidupmu sudah ringan. Sehingga langkahmu ringan, larimu cepat. Jatuh pun dalam penderitaan pun Anda bisa lari secepat angin. Ya, itu ingat-ingat kalau Anda ngalamin itu, nanti Anda bangunnya cepat. Makanya sepupu-sepupu saya tuh heran, kamu tuh kalau jatuh bangunnya kok cepet. Iya, karena saya nggak pakai meratap, nggak pakai pengen ngancurin orang, nggak kepengen dendam, nggak juga merasa kalah. Bodoh amat gitu loh. Bahkan saya remuk saja, ya berarti dia lebih pintar dari saya. Sudah, saya tak belajar lagi. Buang waktu dong? Enggak. Sekali saya pintar, saya akan amat sangat pintar. Wah, itu dia. Kok bisa mikir gitu ya? Karena saya punya rema. Anda kan tahu teorinya kan? Saya yakin Anda tahu teori ini. Masalahnya Anda nggak rema teori ini. Ini ketika Anda ngalamin, Anda termehek-mehek, mewek. Saya ketika ngalamin tak praktekkan. Nah, beda kan? Apa bedanya coba? Banyak orang mengalami, dia baca banyak buku teori-teori, nggak jalan. Saya tahu itu. Begitu saya terapkan, saya bangun. Orang remehkan saya. Semua orang yang meremehkan saya hari ini mereka tutup mulut. Ya, semua orang yang meremehkan saya 5 tahun yang lalu, hari ini semua tutup mulut. Ya kan? Semua orang yang meremehkan saya di masa kecil saya, karena saya miskin, kurus, kecil, ingusan ya, muka saya itu kotor ya selalu ya. Selalu ada ingus ya, karena saya kan THT dulu kan, udah congekan, ingusnya meler begitu kan, sering radang tenggorokan, itu tuh penyakit dari kecil itu saya itu ya, sampai gendang telinga saya itu lubang. Tapi saya bisa main musik ya, heran juga ya bisa main musik, lumayan juga, jadi musik pastor lagi, ya di gereja yang elit juga kan, di musik pastor juga, pernah konser ya, bikin konser, kenapa? Kayaknya not bad juga kita main musik juga. Karena ada sesuatu. Apa sesuatu? Ya rema. Karena hidupnya dipenuhi dengan rema itu tadi. Remanya apa? Rema yang ini. Kita ini harus punya banyak rema. Setiap hari harus melimpah dengan rema.
ada banyak logos, logos itu harus ditimpa dengan agape. Supaya semua logos-logos itu jadi rema. Kalau logos-logos itu nggak jadi agape, nggak pernah ketemu agape, cuma teori doang. Iman tanpa perbuatan mati, lah itu. Akhirnya imanmu tuh nggak ada. Karena iman itu datangnya dari rema. Anda nggak punya rema, cuma punya logos. Ya kan? Sehingga di dalam penderitaan Anda pun akan mengalami selalu kekalahan. Di dalam pencobaan Anda selalu kalah. Cuma bisa nyalain orang. Dendamnya enggak terkendali. Wah, ya kan, kejar-kejar, kejut-kejut, kelojot-kelojot kalau disakiti orang. Baru ditipu 200 juta, merasa ditipu, merasa rugi. Padahal mungkin memang haknya orang itu. Anda saja yang pelit, Anda saja yang maunya gratisan. Kadang-kadang gitu, saya sering ketemu ya, ada bos, saya pernah ketemu bos yang ini namanya bocengli ya, maunya gratisan apa-apa yang paling murah. Ada juga pendeta yang seneng gratisan ya, kalau saya mah kalau bisa beli mah beli. Ya Damaris itu tidak ngejar barang murah. Ada barang murah Pak ini Pak, tapi nggak pakai PPN, jangan beli. Kemarin ya ditawari minyak goreng ya, murah. Pak Ketua langsung bilang, jangan Pak, enggak ada PPN-nya. Nanti kalau ada apa-apa kita, iya. Benar, wah saya bilang ini memang Pak Ketua memang luar biasa. Mikirnya udah jauh ke depan, masih muda ya, jauh di bawah saya umurnya Pak Ketua kita. Jauh di bawah saya, tapi dia mikir jauh ke depan. Jangan Pak, enggak pakai PPN Pak. Oh iya. Saya pikir mau barang murah, kayaknya ada barang murah kita bisa bagi Pak. Selisihnya cukup lumayan. Jangan Pak, itu enggak ada PPN-nya, nanti kalau ada apa-apa kita kena masalah. Pajak juga, tiba-tiba itu minyak penggelapan, nanti kita kelibat-libat semuanya. Oh iya ya. Ngejar itu barang yang benar, bukan barang yang murah. Ya, makanya ada orang bilang itu, kan harusnya lebih murah begini, bisa mengirit sekian, bisa mengirit sekian. Iya katamu ngirit, nanti kalau kena masalah urusannya panjang gitu. Ngirit, nggak mau bayar PPN, nggak mau bayar ini, nggak mau bayar itu, maunya cari murah. Nah mentalnya mental murahan kok. Mentalnya mental murahan. Kalau kamu bisa beli, kenapa harus gratis? Loh, serius ya? Orang di Eropa itu kalau bisa beli, kenapa harus gratis? Kalau Anda mau makanan gratis, Anda pergi ke Lidl itu, selalu ada makanan gratis. Daging gratis, roti gratis, susu gratis. Selalu ada, terutama hari Sabtu. Selalu ada makanan gratis di Lidl itu. Atau di Albert Heijn, kalau di Belanda itu ya, kalau di Jerman itu Lidl yang suka bikin makanan gratis itu. Selalu ada. Jadi Anda kalau nggak punya uang buat makan, Anda nongkrong aja di situ. Selalu ada makan. Nggak malu, banyak yang ngambil. Imigran, tapi orang Eropa, orang bule juga ada memang benar-benar dia lagi kesulitan, dia ambil gratis. Lumayan loh. Sebulan biaya hidup kami itu 600 euro. Kalau saya ngambil gratis kan 600 euro kan. Tetapi saya nggak ngerti kenapa orang-orang ini ngambilnya yang bayar. Saya pernah nanya ya, kenapa kamu bayar? Kan ada yang gratis. Saya pengen tahu saja. Kalau kita bisa bayar, yang gratis itu benar-benar dikasihkan sama yang benar-benar membutuhkan. Padahal orang ini ateis loh. Lah Anda orang bertuhan, ngaku-ngaku beragama, senangnya gratisan. Kalau bisa orang yang bayar, kamu yang gratisan. Padahal orang yang bayar itu lebih miskin dari kamu. Tapi kamu bangga kalau dapat barang gratisan kan? Mentalnya itu loh. Mentalitasnya itu mentalitas gratisan, mentalitas murahan. Saya tidak suruh Anda berpakai barang mewah. Barang bagus itu tidak murah, saudara. Tetapi saya suruh Anda pakai barang yang benar. Dengan harga yang benar. Dulu saya paling senang ya, cari barang ini, barang-barang selundupan. Ya. Ada pengusaha-pengusaha yang gitu ya, cari barang selundupan yang nggak bayar, barang sitaan. Nah, itu sesuai dengan imanmu ya. Kalau saya remanya udah nggak ke sana. Tuhan ajari saya rema, jangan cari barang gratisan. Kalau dikasih Pak, ya nggak apa-apa, beda. Barang gratisan itu, ada orang lebih miskin dari Anda. Dia ambil yang bayar, karena barang gratisannya sudah diambil sama kamu. Nah itu loh, maksudnya. Itu namanya mental gratisan. Sekolah maunya yang gratis, padahal ada orang yang lain yang punya lebih miskin dari kamu. Kasih buat dia, yang lebih susah.
Anda maunya gratisan, mobilnya mewah, tapi maunya apa-apa gratisan. Kalau nyuruh pelayanan, orangnya mau gratisan, orangnya pelayanan kudu gratisan. Enak aja. Nggak bisa dong, itu kan namanya pelayanan. Dia sudah janjinya pelayanan, nggak usah kita bayar. Gundulmu peyang, pelayanan nggak usah dibayar. Orang hidupnya dia cuma di situ kok. Ya kita kasih lah uangnya. Ada ya kita sempat gitu. Itu kan dia mau pelayanan itu, nggak perlu dibayar. Enak aja loh, pelayanan nggak dibayar. Kalau dia menolak, enggak, saya nggak mau. Saya kembalikan uangnya. Nah, itu beda, saudara. Jangan memberangus lembu yang mengirik, tetapi dasar mentalnya itu mental gratisan, mental murahan, mentalnya itu maunya orang lain kalah, kamu menang. Sehingga kamu tidak pernah mengalami 1 Korintus 1 yang lemah dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kuat, yang untuk yang hina dipakai untuk mempermalukan yang mulia. Kalau kamu sudah punya mental yang bagus, metanoia kepalamu, ya, nanti Anda bisa. Ya, nanti Anda ngerti. Di dalam penderitaan, ya, bukan masalah kuat, bukan masalah hebat, lemah, enggak. Yang penting metanoia kepalamu itu loh beres. Sekalipun kecil, lemah, tidak berdaya, tidak modal, wah, hina, bekas penjahat kayak saya, tenang. Lakukan yang Tuhan mau, setia metanoia. Jalan. Libas semua saudara lawan-lawanmu itu. Libas semua. Ya. Hari ini kita punya jadi berkat ya. Rombongan ini kita. Anda di sini apa saya pernah nanya dosamu apa? Enggak toh? Kuneliana dosanya apa? Ayo. Enggak pernah tak tanya itu, saya enggak tahu dosanya apa. Tapi semua jadi berkat kan? Anda semua jadi berkat. Saya tanya Pak David dosanya apa? Karena kita semua diberkati oleh pelayan Pak David. Ya, tanya Pak Hawi, ayo Pak Hawi dosanya apa? Sekarang Pak Hawi jadi berkat tiap sore, orang nyariin Pak Hawi. Ya kan? Kita semua jadi berkat bukan karena kita hebat, tapi karena kita setia dan kita metanoia. Ya kan? Dan kita tidak mau menghakimi orang yang lebih lemah dari kita. Ya, kita nggak bukan masalah menang kalah, masalahnya saya mau seturut sama maunya Tuhan, saya mau jalankan kehendak Tuhan. Yang kedua, jalankan dengan metanoia. Perubahan yang budi dengan kerendahan hati. Ya kan? Metanoia itu banyak prosesnya, kemarin sudah diajarin ya, ikut pelajaran yang dulu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Sinta.